Ini saya pikir pertanyaan yang sangat filosofis ya, karena tentu ini sebenarnya bisa dipakai untuk mengungkapkan sebagai sejauh mana sebenarnya indera sebagai alat ilmu pengetahuan untuk menjangkau yang disebut dengan dunia empiris atau dalam dunia material. Nah, apakah sesuatu yang tidak kita bisa indrai itu tidak ada? Itu saya pikir ini adalah pertanyaan filosofis. Yang kedua, indera ini sebagai sumber ilmu pengetahuan sebagaimana kritik Descartes, René Descartes, yang mengatakan bahwa indera sebagai sumber ilmu pengetahuan itu terbatas dan terkadang menipu. Jadi apakah suara yang meskipun tidak mampu kita dengarkan atau tidak kita dengarkan itu benar-benar ada? Nah, seperti halnya sebenarnya ini pertanyaan filosofis yang di abad modern pertama muncul itu ketika apakah indera ini mampu menangkap semua gejala-gejala materi secara sempurna. Nah, ini juga perdebatan di masa lampau, bahwa ada pendapat yang mengatakan bahwa panca indera itu sebagai sumber ilmu pengetahuan itu meragukan karena tidak mampu menangkap eksistensi yang sebenarnya atau substansi dari materi, entah itu suara, entah itu pandangan ataupun hal-hal yang bisa diinderai. Nah, karena kenapa? Karena kritik terhadap indera sendiri sebagai sumber ilmu pengetahuan itu, pemikiran Immanuel Kant itu pernah mengungkapkan bahwa manusia tidak akan pernah sampai betul-betul memahami atau mengenali objek material dalam dunia empiris. Karena kenapa? Karena selamanya manusia itu hanya mampu menangkap fenomena, bukan noumena. Nah, apa itu noumena dan fenomena? Jadi fenomena, jadi benda itu memiliki dua hal, atau material itu punya dua hal. Yang pertama adalah fenomena, itu adalah persepsi manusia terhadap suatu materi. Yang kedua noumena. Noumena itu adalah benda pada dirinya sendiri. Nah, manusia tidak akan mampu memahami noumena itu seperti apa. Karena manusia hanya mampu bisa menangkap fenomena atau gejala-gejala yang kita indrai terhadap suatu materi. Dalam ilmu sains, itu tumbuh-tumbuhan itu berkomunikasi dengan sesama tumbuhan. Cuman kenapa tidak mampu kita mendengarkan? Karena frekuensi yang diterima oleh telinga kita itu terbatas. Sementara frekuensi yang digunakan tumbuhan berkomunikasi itu jauh lebih rendah dari kemampuan manusia. Nah, kemampuan manusia itu adalah minimal 20 MHz. Mega apa begitu? Nah, begitu juga dengan misalnya komunikasi ikan paus. Komunikasi ikan paus itu, sesama ikan paus itu menggunakan frekuensi yang jauh lebih tinggi dari kemampuan manusia. Jadi yang rendah tidak mampu kita dengarkan, begitu pun yang lebih tinggi. Berarti yang terbatas di sini adalah indera kita. Nah, pertanyaan mendasar kemudian adalah, apakah segala sesuatu yang tidak kita bisa indrai tidak ada? Tentu keliru kalau kita berkesimpulan seperti itu. Karena indera kita ini terbatas. Descartes pun pernah mengkritik indera sebagai sumber ilmu pengetahuan. Nah, kembali pada Immanuel Kant tadi, Immanuel Kant itu menarik pemikiran saya pikir karena dialah mampu menjadi penengah sebenarnya antara kelompok-kelompok rasionalis dan empiris. Nah, kenapa seperti itu? Karena yang tadi, yang pemikiran tentang fenomena dan noumena itu. Fenomena itu adalah gejala yang kita hanya bisa tangkap dari sebuah materi. Misalnya sebuah batu. Sebuah batu itu, apa yang kita ketahui tentang batu itu hanyalah fenomena dari sebuah batu, bukan batu secara yang sebenarnya. Karena pada dasarnya manusia tidak akan mampu mengetahui bagaimana batu yang sebenarnya, karena manusia hanya mampu menangkap fenomena dari sebuah batu. Nah, saya pikir pemikiran ini yang kemudian berkembang di pasca abad modern atau pada postmodern, di mana mengungkapkan bahwa yang dulunya kebenaran itu dianggap sebagai sesuatu yang universal, di mana suatu kebenaran itu tunggal dan objektif, itu kemudian dikritik bahwa sebenarnya yang namanya kebenaran itu adalah relatif dan subjektif. Itu sudah keniscayaan, karena berangkat dari pemikiran tadi bahwa
sebuah objek atau materi itu tidak mampu kita menangkap secara sempurna pengetahuan tentang sebuah benda, karena kita hanya menangkap sebuah fenomena dari objek material. Inilah yang disebut dengan persepsi. Persepsi kita tentang sebuah batu antara suatu kelompok masyarakat tentu berbeda. Ada yang memuja batu sebagai dewa, ada yang menganggap batu sebagai benda biasa, dan seterusnya, karena persepsi kita tentang sebuah batu contohnya itu berbeda-beda. Sama halnya tentang beberapa konsep-konsep saya pikir seperti itu dalam perkembangan filsafat ya. Nah, saya pikir seperti itu. Semoga bisa menjawab. Terima kasih.